Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok nuklir ingin menjelaskan tentang energi dan perubahannya. Tahukah kalian mengapa kita butuh makanan? Saat kita melakukan aktivitas, kita memerlukan energi. Nah, untuk itu, kita harus makan karena makanan yang kita konsumsi akan diubah menjadi energi melalui metabolisme dan tubuh kita. Seperti halnya manusia, mobil dan benda lain yang bergerak juga memerlukan energi. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak materi berikut. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, teman-teman diharapkan mampu menelaah konsep energi dan usaha menjelaskan macam-macam sumber energi, serta menjelaskan perubahan energi. Energi adalah kemampuan melakukan kerja atau usaha. Berdasarkan hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jumlahnya konstan atau tetap, hanya bentuknya saja yang dapat mengalami perubahan. Dalam ilmu fisika, usaha adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda objek. Perhatikan gambar berikut. Seorang anak mendorong meja dengan gaya sebesar F, sehingga meja tersebut dapat berpindah sejauh S. Maka, besarnya usaha yang dilakukan adalah W sama dengan F dikali S, dengan W usaha satuannya Joule, F adalah besarnya gaya satuannya Newton, dan S adalah jarak atau perpindahan satuannya meter. Oleh karena gaya merupakan besaran vektor, arah gaya menentukan besarnya kerja yang dilakukan. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar berikut, seorang wanita menarik kotak dengan gaya sebesar F dengan arah kemiringan peta hingga benda berpindah ke kanan sebesar S. Maka, besarnya usaha yang dilakukan adalah W sama dengan F dikali cos theta. Dengan W usaha satuannya Joule, F adalah besarnya gaya satuannya Newton, S adalah jarak atau perpindahan satuannya meter, dan peta adalah sudut antara gaya dan perpindahan satuannya derajat. Bentuk atau macam energi yang ada di bumi itu bermacam-macam. Yang pertama adalah energi mekanik. Pada energi mekanik dikenal hukum kekekalan energi mekanik yang menyatakan bahwa pada suatu sistem yang terisolasi, gaya-gaya yang bekerja hanyalah gaya yang bersifat konservatif, sehingga jumlah energi potensial dan energi kinetik selalu konstan. Hukum kekekalan energi mekanik dinyatakan sebagai EM sama dengan EP ditambah EK, dengan EM sama dengan energi mekanik satuannya Joule, EP sama dengan energi potensial satuannya Joule, EK sama dengan energi kinetik satuannya Joule. 1. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda akibat kedudukannya. Sebuah bola yang berada pada ketinggian H memiliki energi potensial sebesar EP sama dengan M kali G kali H, dengan EP sama dengan energi potensial satuannya Joule, M sama dengan massa satuannya kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi satuannya meter per second kuadrat, dan H sama dengan ketinggian satuannya M. 2. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena terjadi perpindahan. Pada saat benda bergerak dengan kecepatan V, maka benda tersebut memiliki energi kinetik sebesar EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. EK sama dengan energi kinetik satuannya Joule, M sama dengan massa benda satuannya kilogram, V sama dengan kecepatan benda satuannya meter per second. Bentuk energi yang lain adalah energi kalor. Energi kalor adalah energi dari aktivitas yang dapat menghasilkan panas, ditandai dengan kenaikan suhu sebuah sistem. Secara mikroskopis, energi kalor merupakan energi yang ditimbulkan karena interaksi antar molekul atom atau elektron dari sebuah zat.
Contoh, kompor listrik dapat mengeluarkan panas karena terjadi interaksi elektron saat arus listrik mengalir. Contoh lainnya, lilin terbakar menghasilkan panas karena interaksi molekul hidrokarbon dengan oksigen hingga menimbulkan panas. Energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang dimiliki benda karena pengaruh muatan listrik pada benda, baik muatan yang mengalir maupun tidak. 1. Energi potensial listrik adalah energi yang dimiliki benda bermuatan listrik. Dalam hal ini, muatan listrik tersebut tidak mengalir atau statis. Besarnya energi potensial listrik dapat dinyatakan dengan W sama dengan I kali V, dengan W sama dengan energi listrik satuannya Joule, I sama dengan muatan listrik satuannya Coulomb, dan V sama dengan potensial listrik satuannya Volt. 2. Energi listrik dalam rangkaian. Energi listrik dalam rangkaian adalah energi yang dimiliki oleh muatan listrik yang mengalir. Berdasarkan energi listrik statis dan hukum Ohm, persamaan energi listrik dalam rangkaian dinyatakan sebagai W sama dengan I kuadrat kali R kali T, dengan W sama dengan energi listrik satuannya Joule, I sama dengan kuat arus listrik satuannya ampere, R sama dengan hambatan satuannya ohm, dan T adalah waktu dengan satuannya sekon. Energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang tersimpan dalam bahan kimia atau ditimbulkan akibat reaksi kimia. Contoh energi kimia: makanan, bahan bakar, akumulator, dan baterai. Pada umumnya, aktivitas pemanfaatan energi kimia ditandai dengan kenaikan atau penurunan suhu sistem. 1. Reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi kimia yang ditandai dengan kenaikan suhu sistem. Kalor dari lingkungan diserap oleh sistem saat bereaksi, sehingga suhu sistem mengalami kenaikan. 2. Reaksi exotherm. Reaksi exotherm adalah reaksi kimia yang ditandai dengan penurunan suhu sistem. Kalor dari sistem dibuang ke lingkungan saat bereaksi, sehingga suhu sistem mengalami penurunan. Berikutnya adalah energi nuklir. Energi nuklir adalah bentuk energi yang dilepaskan akibat interaksi inti atom yang dihasilkan dari reaksi peluruhan bahan radioaktif dengan sifat tidak stabil. Bahan radioaktif dapat meluruh menjadi molekul yang stabil dengan mengeluarkan sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma, serta mengeluarkan energi yang cukup besar. Sumber energi tidak dapat diperbaharui. Keberlangsungan energi fosil dan mineral terbatas karena energi ini tidak dapat diperbaharui jika ketersediaannya sudah habis. Berikut beberapa sumber energi yang tidak dapat diperbarui, antara lain minyak bumi, batu bara, dan nuklir. Mari kita bahas satu persatu. Minyak bumi. Minyak bumi adalah cairan coklat pekat atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas kerak bumi. Minyak bumi terdiri dari berbagai hidrokarbon yang bervariasi. Kumpulan titik-titik yang masih berwujud lumpur hitam belum dapat dimanfaatkan secara langsung. Supaya dapat dimanfaatkan, minyak mentah atau crude oil harus diproses dalam 2 tahap, yaitu primary proses atau pengolahan tahap awal
Dan secondary proses atau pengolahan tahap kedua. Primary proses. Pengolahan minyak bumi tahap pertama dilakukan dengan destilasi bertingkat, yaitu proses destilasi berulang sehingga diperoleh berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik-titiknya. Hasil pada proses destilasi bertingkat ini meliputi fraksi pertama menghasilkan LPG, fraksi kedua disebut nafkah, diolah menjadi premium, fraksi ketiga atau tengah dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah, dan after bahan bakar pesawat jet. Fraksi keempat, solar digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel, dan fraksi kelima atau residu, sedangkan sisanya sebagai aspal dan lilin. Secondary proses. Pada pengolahan minyak bumi tahap kedua dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan tahap pertama. Proses tersebut meliputi perengkahan atau cracking yang meliputi alkilasi, polimerisasi, reformasi, dan isomerisasi. Selanjutnya ekstraksi, yaitu membersihkan produk dengan pelarut sehingga mutu yang dihasilkan lebih baik. Tahap ketiga yaitu kristalisasi, adalah pemisahan produk berdasarkan titik leburnya. Dan yang keempat, pembersihan atau keriting, yaitu pembersihan dari pengotor dengan penambahan tanah liat atau hidrogenasi. Sumber energi tak dapat diperbarui yang kedua adalah batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang dapat terbakar karena kandungan karbon dan hidrogen sebagai mineral utama, lereng dan oksigen sebagai mineral sekundernya. Pengolahan batu bara terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama yaitu persiapan atau preparation, proses persiapan yang dilakukan untuk mengurangi ukuran butir batu bara. Tahap kedua yaitu pemisahan atau concentration, adalah tahap pemisahan batu bara dari pengotornya. Dan tahap ketiga adalah dewatering, yaitu proses pemisahan cairan dan padatan. Sumber energi selanjutnya yaitu energi nuklir. Energi nuklir adalah energi dalam inti atom. Atom merupakan unit terkecil unsur radioaktif yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi nuklir adalah isotop uranium 235 dan isotop plutonium 239. Kehadiran teknologi nuklir merupakan solusi alternatif dari krisis energi, sering menipisnya cadangan energi fosil. Sumber energi dapat diperbarui. Semua sumber energi terbarukan disebut juga energi alternatif. Berbagai sumber daya alam tersedia melimpah meskipun pengembangannya belum dilakukan dengan maksimal. Berikut beberapa sumber dari energi yang dapat diperbarui, antara lain matahari, angin, air, dan bioenergi. Perubahan energi. Energi bersifat kekal, tidak dapat dimusnahkan, tetapi akan selalu berubah bentuk seiring proses yang menyertainya. 1. Perubahan energi mekanik. Energi mekanik dapat dikonversi menjadi energi bentuk lain supaya dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang sesuai. Contoh dari perubahan energi mekanik adalah generator AC dan generator DC. Generator adalah alat yang berfungsi merubah energi gerak menjadi energi listrik. Contoh perubahan energi kimia adalah pada aki dan batu baterai. Contoh perubahan energi listrik adalah motor listrik, lampu elektrik,
dan pemanas listrik. Sekian penjelasan dari kami tentang energi dan perubahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.